Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuhu! Halo guys, ketemu lagi nih di pembahasan Jujutsu Kaisen. Oke, sesuai judul, Iris di sini mau ngasih tahu nih ke kalian semua kalau ada 10 teknik kutukan terbaik di serial Jujutsu Kaisen versi Animania dong. Yos, nih buat kalian yang udah penasaran banget, boy, langsung aja nih menuju ke pembahasannya. Let's go! Sebelum ngebahas poin utama, kita harus kenalan dulu dong sama apa sih sebenarnya teknik kutukan itu. Teknik kutukan atau disebut juga dengan Jujutsuki merupakan bentuk lanjut dari energi kutukan yang dapat memberikan kekuatan bagi penggunanya, guys. Analoginya simpel banget nih. Kalau energi kutukan itu ibarat sebagai listrik, maka teknik kutukannya ini merupakan alat elektronik yang sumber energinya itu ya listrik juga. Makanya ada kasus di mana seorang ahli jujutsu itu nggak bisa menggunakan teknik kutukan. Ya karena dia juga sedikit pun aja nggak memiliki energi kutukan, guys. Contohnya nih yang mengalami hal ini ada Maki Zenin sama Toji Fushiguro. Nah itu dua contohnya tuh. Teknik kutukan juga dibagi-bagi menjadi beberapa tipe nih. Ada tipe bawaan, yaitu tipe yang secara khas dimiliki oleh individu itu sendiri. Kita bisa lihat contoh dari teknik ini adalah teknik resonansi punyanya Shinobara atau manipulasi roh kutukan yang dimiliki oleh Suguru Geto. Kemudian ada juga tipe teknik warisan, artinya ya teknik kutukan ini tentu diwariskan dari klan Jujutsu terkenal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya dari klan Zenin mereka punya tuh Tenseido teknik. Terus dari klan Gojo sendiri ada teknik kutukan Limitless. Berikutnya tipe kutukannya yaitu Barrier, di mana teknik kutukan yang dapat membuat penggunanya bisa menciptakan penghalang, guys, maupun wilayahnya sendiri. Dan yang terakhir ada teknik kutukan pembalik. Wow, itu dia tuh tipe-tipe teknik yang perlu kalian tahu dulu. Nah, tadi kan udah sekilas tuh ya kan, perkenalan kita sama teknik kutukannya. Kembali nih ke pembahasan utama kita sesuai judul. Jadi, apa aja sih sebenarnya 10 teknik kutukan terbaik yang bakalan aku sampaikan di sini? But, patut kalian catat sebelumnya nih. Terbaik bukan berarti yang terkuat loh ya. Ingat, maksudnya gini, teknik kutukan ini kan gak bisa diukur secara daya hancurnya aja, tapi mulai dari keunikannya, kemudian ada pengaruhnya, terus sampai manfaat bisa jadi tolak ukur ya kan? Oke, jadi ini dia daftarnya. Di urutan ke-10 ditempati oleh teknik kutukan bawaan milik Todo Aoi, guys, yaitu teknik Boogie Woogie. Deg banget kan namanya? Yoi. Teknik kutukan ini memiliki konsep yang sangat-sangat simple. Todo cuma perlu bertepuk tangan aja buat ngaktifin teknik ini. Kekuatan yang dihasilkan yaitu dapat berpindah posisi ke berbagai benda yang ada di dekatnya, baik itu benda mati ya maupun benda hidup, tak terkecuali manusia. Yang bikin ini masuk ke dalam jajaran teknik terbaik sih ya karena meskipun lo ya punya konsep yang sederhana, tapi di pertarungan apalagi pertarungan tim ini, teknik Boogie Woogie kerap bikin bingung siapapun yang dihadapi. Sekali tepuk tangan, musuh dibikin gagal fokus ya kan. Kemana nih dia bakal pindah kemana lagi nih? Wah berikutnya sama siapa nih? Atau sama apa nih dia mau pindah ya kan? Mau ganti posisi. Nah puncak ngeselinnya itu ketika pas tepuk tangan bisa aja kan cuma kayak mengecoh lawannya gitu loh. Jadi ngeprank, guys. Bisa aja padahal sih Todo gak ngaktifin teknik ini. Jadi dia cuma ngeprank aja buat iseng. Ditambah lagi Todo kan punya IQ itu gak bisa dibilang kecil, guys. 3000 loh dia punya. Wow, auto pusing, guys. Teknik kutukan berikutnya adalah teknik yang bernama Black Flash. Ya, teknik ini sih termasuk kategori teknik kutukan yang sulit untuk dikuasai, guys. Black Flash itu merupakan teknik kutukan dengan membenturkan energi kutukan dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat. Ya, sehingga menghasilkan sebuah kilat hitam yang dapat menambah daya serang penggunanya sendiri.
Peningkatan kekuatan ini bisa 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Dan dijelaskan juga kalau Black Phase ini sangat susah diaktifkan secara berkali-kali dalam satu pertarungan loh ya. Nanami Kento disebut sebagai orang yang paling banyak menggunakan dalam satu waktu, yaitu sekitar sebanyak 4 kali. But pencapaian si Nanami ini bisa loh disamakan oleh Itadori Yuji. Dia bisa tuh ngaktifin Black Flash selama 4 kali secara beruntun guys, yaitu ketika berhadapan dengan roh kutukan si Hanami. Selanjutnya ada Curse Corpse atau teknik manipulasi baya terkutuk yang dimiliki oleh Masamichi Yaga nih. Ya, dengan tekniknya ini Yaga mampu menghidupkan benda mati baik dari boneka maupun mayat manusia guys. Ya jelas sih ya, teknik ini bisa jadi kacau semisal kalau disalahgunakan nih. Yaga sendiri biasanya lebih sering mengaktifkannya kepada boneka-boneka. Ya selain hidup, boneka tersebut juga dapat menyerang dan memiliki daya hancur yang cukup besar. Kemudian karya terbaiknya si Yaga adalah Panda. Selain dia hidup, dia ini memiliki fisik yang kuat dan juga perasaan. Bisa aja ya kan, si Yaga ini menggunakan tekniknya buat memperkuat pengaruhnya terhadap dunia Jujutsu. Untungnya banget hatinya Yaga ini baik hati. Jadi dia nggak menggunakan tuh asal-asalan teknik yang dipakai. Nggak cuma teknik bugi-bugi punya Todo Aoi aja nih yang gampang pengaktifkannya. Ada juga satu lagi yang nggak kalah simple guys, yaitu Curse Patch-nya milik Inumaki Toge. Atau bisa disebut juga dengan teknik mantra kata-kata yang merupakan teknik warisan dari keluarga Inumaki. Setiap anggota keluarga Inumaki yang mewarisi teknik ini bisa membuat apapun perkataan dari mereka menjadi perintah mutlak bagi yang mendengarnya guys. Tapi teknik kutukan ini punya kelemahan. Pertama ya, semakin berat perintahnya maka semakin parah juga resikonya. Terus yang kedua, semakin kuat musuhnya, ya resiko yang ditanggung juga sama besarnya. Jadi bisa dibilang teknik ini agak kurang efektif sih jika untuk menghadapi roh kutukan tingkat spesial. Meskipun demikian, teknik mantra kata-kata ya jelas tetap merepotkan untuk melawan mereka yang ada di bawah level itu. Apalagi manusia. Perintah mati. Mungkin sulit sih untuk dilakukan, tapi tenang guys, di sini ada perintah meledaklah, boom, tidurlah, sampai terbanglah. Bisa jadi opsi yang sangat membantu dalam pertarungan dan tetap membahayakan nyawa lawan kan? Saking bahayanya kata-kata dari mulut Inumaki, mereka ngubah nih kata-kata obrolan menjadi nama-nama isi onigiri. Daripada resiko. By the way, kalian paham ketika Inumaki Toge lagi ngomong? Oke, kalau di serial Naruto ada Hatake Kakashi yang bisa meniru jutsu. Maka di Jujutsu Kaisen ada Okutsu Yuta yang bisa meniru teknik Jujutsu guys. Ya berikutnya datang dari teknik kutukan milik Yuta, yaitu Copy Curse Technique atau peniru teknik kutukan nih. Masalahnya yang ditiru itu punya keluarga Inumaki. Yang pengaktifannya sendiri, Yuta harus meminta bantuan Rika-chan untuk membantu membuat Megapon dengan energi kutukannya. Dan dengan megaponnya dari Rika-chan, Yuta bisa membuat perintah mati tanpa mendapatkan dampak apapun. Sejauh ini baru teknik mantra kata-kata aja sih yang bisa ditiru sama Yuta. Semisal kedepannya Yuta bisa meniru teknik kutukan lainnya, wih bakalan keren banget nih. Ya bisa aja guys, gelar Jujutsu terkuat berpindah ke Yuta, iya kan? Selanjutnya nih, selain sifatnya yang gak ada akhlak, teknik kutukan Mahito juga asli ngeselin banget. Namanya Idol Transfiguration alias teknik manipulasi jiwa. Mahito bisa ngerubah wujud manusianya menjadi kutukan dengan ngerubah jiwanya. Nah, syarat diaktifkannya teknik ini juga lumayan gampang sih. Mahito cuma perlu menyentuh targetnya, kemudian dalam hitungan detik wujudnya berubah menjadi roh kutukan. Junpei yang sempat jadi teman baik Yuji bahkan pernah loh menjadi korbannya dia. Banyak sih malah. Sampai-sampai Nobara dan Nanami juga mengalami hal yang sama. Serem banget kan kalau ketemu sama si musuh yang kayak gini gitu loh. Ini teknik kutukan yang paling ngeselin sih. Berikutnya urutan keempat nih guys. Menjadi tempat yang cocok banget buat teknik kutukan dari klan Zenin. Ten Shadow Technique.
ya, atau teknik 10 bayangan, yang merupakan teknik jujutsu warisan yang sangat jarang banget ditemukan. Di era sekarang sih yang diketahui yang punya itu cuma si Megumi yang berhasil ngebangkitin teknik ini. Ini juga sih mungkin yang menjadi alasan Sukuna kelihatan tuh kayak tergila-gila banget sama si Megumi, iya kan? Megumi dengan teknik 10 bayangan miliknya bisa tuh memanggil Shikigami untuk membantu di pertarungan. Sejauh ini ya, Megumi telah berhasil memanggil 7 Shikigami guys. Andaikan kalau Megumi bisa terus melatih kekuatannya lebih jauh, ya bukan gak mungkin kalau dia bisa menjadi lebih kuat. Dan Shikigami terkuat milik Megumi yaitu Mahoraga, yang Sukuna sendiri aja mengakui kalau Shikigami ini sempat menyulitkan dirinya nih. Bayangin, semisal ke-10 Shikigami terkuat itu benar-benar bisa dipanggil sama Megumi. Sekuat apa dia? Pasti wow banget kan? Yosh! Kemudian di posisi ketiga ada reverse curse technique atau teknik kutukan pembalik guys. Berbeda nih dengan teknik kutukan lainnya. Teknik kutukan ini nggak punya tuh sifat yang ofensif. Konsep teknik ini dibilang sangat sulit, sehingga ya cuma sedikit nama ahli jujutsu yang bisa menguasai ataupun yang bisa mengaktifkannya. Lebih rincinya begini nih, teknik kutukan pembalik berdasar dari hukum matematika, yaitu negatif dikalikan negatif yang menghasilkan nilai positif dong. Nah, energi kutukan dapat diartikan sebagai energi yang negatif kan? Kemudian pengaktifan teknik kutukan pembalik ini membutuhkan 2 jenis energi kutukan untuk digabungkan, sehingga menghasilkan energi positif. Nah, reaksi energi positifnya inilah nih yang menghasilkan teknik kutukan yang bersifat pembalik. Jadi, ketika kekuatan yang tadinya digunakan untuk menghancurkan, ya sekarang bisa digunakan untuk menciptakan atau membangun ulang sesuatu. Karena itulah sih, teknik kutukan pembalik ini sangat membantu dalam menyembuhkan. Dari mulai konsepnya aja udah ribet ya kan? Makanya sih, sampai konten ini dibuat, ahli jujutsu yang bisa menguasai teknik ini hanya baru ada Okutsuyuta, kemudian Gojo Satoru, dan Ieri Soko. Next, di urutan kedua guys, diduduki oleh teknik kutukan milik jujutsu terkuat. Yap, siapa lagi? Gojo Satoru. Teknik ini adalah Limitless, yang menjadi warisan klan Gojo. Limitless merupakan teknik yang bisa dibilang sangat dahsyat, karena mampu memanipulasi ruang yang tak terbatas. Berkat limitlessnya ini, Gojo diperlihatkan nih, dia bisa terbang di udara. Teknik limitless sendiri menjadi akar nih dari teknik yang gak kalah luar biasanya guys. Ada infinity yang bisa memperlambat apapun yang ada di dekatnya. Kemudian yang kedua ada red teknik yang bersifat mendorong. Terus ketiga ada blue teknik juga yang bersifat menarik. Nah, perpaduan nih antara kombinasi blue dan red teknik disebut dengan Halo Purple yang mempunyai sifat menghancurkan. Dahsyat banget kan kekuatannya. Nah, di posisi yang teratas nih, klasemen puncaknya diduduki teknik kutukan tingkat tinggi, yaitu Ryoki Tenkai, atau disebut juga sebagai Domain Expansion. Ryoki Tenkai kalau diaktifkan akan membuat penggunanya bisa menguasai suatu wilayah dengan area penghalang miliknya. Siapapun musuh yang terperangkap ya dalam area penghalang tersebut ya gak bisa kabur. Dan 99,9% pasti deh dia menemui kekalahannya. Selain memerangkap musuh, pengguna juga mendapat buff nih, sehingga membuat penggunanya bisa menyerang secara telak dengan energi kutukan yang telah ditingkatkan. Plus bisa menambah teknik bawaan penggunanya ya sesuka hati dia. Kalau misalnya teknik kutukan Ryoki Tenkai ditambah lagi dengan si teknik Limitless, wow, gak kebayang kan musuhnya itu menderitanya kayak apa gitu. Oke, jadi itu dia pembahasan 10 teknik kutukan terbaik di serial Jujutsu Kaisen versi Animania. So, adakah teknik Jujutsu terkuat lainnya yang versi kamu punya? Ada gak? Kalau ada, sebutin aja di kolom komentar guys. Menurut kalian itu kuat? It's okay. Jadi, terima kasih nih yang udah stay tune menyimak pembahasan kita kali ini. Nantinya masih banyak banget nih pembahasan menarik lainnya tentang Jujutsu Kaisen. Pastinya. Sampai jumpa. So, see you again next time. Adios caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.